Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembacaan hadis-hadis yang sahih yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih, yaitu yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Kita masih dalam Kitabul Wudu dan kita masuk pada bab ke-31, bab at-tayammunu fil wudu'i wal ghusli. Bab tentang mendahulukan yang kanan dalam berwudu dan tatkala mandi, ya. Kalau al-ghusli dengan dhamma artinya mandi, kalau al-ghusli itu maksudnya mencuci atau membasuh. Hadis ke-167, ya, hadis ini ingin menjelaskan tentang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk menjelaskan bahwasanya dalam berwudu kita disunahkan untuk mendahulukan yang kanan. Artinya tatkala kita mencuci tangan, maka tangan kanan terlebih dahulu baru tangan kiri. Tatkala kita mencuci kaki, maka kaki kanan dahulu baru kemudian kaki yang sebelah kiri, dan ini hukumnya sunnah, tidak wajib, ya. Menurut ijma' ulama ahlu sunnah bahwasanya ini hukumnya sunnah. Seandainya ada orang yang berwudu, dia tangan kiri dulu baru tangan kanan, maka wudunya sah. Kalau ada yang berwudu kaki kiri dulu baru kaki kanan, maka wudunya sah, ya. Yang dijadikan sebagai rukun wudu adalah tertib, ya, atau syarat wudu adalah tertib. Tidak boleh kaki lebih dahulu baru wajah, tidak boleh, tapi harus sesuai dengan urutan dalam Al-Qur'an, ya. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi aturan harus tetap berjalan, wajah baru kemudian kedua tangan, baru kepala, baru kaki. Ini enggak boleh terbolak-balik. Barang siapa yang berwudu terbolak-balik, kaki dulu baru wajah, wudunya tidak sah. Tetapi antara kanan dan kiri maka tidak wajib, hanya hukumnya apa? Sunnah, ya, ini hukumnya sunnah. Ada dalilnya ada dalil umum dan ada dalil khusus. Adapun dalil umum adalah yang akan kita bacakan. Adapun dalil khusus sebagaimana telah lalu, bagaimana para sahabat mencontohkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendahulukan tangan kanan baru tangan kiri, kaki kanan baru kaki kiri. Adapun dalil umum, berkata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail qala haddatsana Khalid an Hafsah binti Sirin an Ummi Athiyyah qalat, dari Ummu Athiyyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahunna fi ghusli ibnatihi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabiat yang mereka sedang memandikan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah Zainab, ya, dimandikan oleh sekumpulan ummahat, ya, mereka memandikan putrinya Zainab, putri Nabi, yaitu Zainab binti Muhammad, ya, radhiyallahu anha yang meninggal dunia. Maka Nabi berkata, ibda'na bimayaminiha, maka mulailah dengan bagian kanan tubuhnya, wa mawadhi'al wudu minha, dan dahulukan juga bagian-bagian anggota tubuh yang digunakan untuk berwudu. Yang menjadi perhatian kita di sini, Nabi berkata, ibda bimayaminiha. Kalau kalian memandikan putriku, maka mulailah mandikan dari sebelah kanan tubuhnya terlebih dahulu, baru kemudian yang kiri. Kemudian juga hadis berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Ash'athu ibnu Sulaim qala sami'tu abi an Masruq an Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi fi sya'nihi kullih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan tatkala pakai sendal, tatkala bersisir rambut, tatkala bersuci, dalam segala kondisinya, ya. Ini juga dalil bahwasanya Rasulullah SAW suka mendahulukan yang kanan. Dalam sebagian riwayat, ada dalam riwayat dengan tambahan huruf
waw, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammunu fi tana'uli wa tarajjuli wa tuhuri wa fi sya'nihi kullih. Jadi dalam riwayat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu. Tayammunu mendahulukan yang kanan. Nabi suka mendahulukan kanan fi tana'ulihi tatkala pakai sendal, demikian juga pakai sepatu dan seterusnya, wa tarajjulihi menyisir rambut. Jadi kalau Nabi menyisir rambut, Nabi sisir bagian kanan terlebih dahulu, baru kemudian nyisir sebelah kiri. Kemudian wa tuhurihi tatkala bersucinya. Kemudian di sini fi sya'ni kullihi, dalam segala kondisinya, dalam segala kondisi Nabi. Artinya kata Ibnu Hajar, maksudnya tatkala safar, tatkala mukim, ya, lagi sibuk, lagi santai. Artinya Nabi tidak pernah melupakan sunnah ini. Dalam kondisi apapun, lagi safar, lagi enggak safar, lagi sibuk, lagi santai, Nabi selalu mendahulukan yang kanan pada perkara-perkara tersebut. Dalam sebagian riwayat hadis di sini ada tambahan waw, huruf waw di sini. Artinya jadi berubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan tatkala pakai sendal, tatkala bersisir rambut, tatkala bersuci, dan dalam segala hal. Artinya jadi berubah dalam segala perkara. Untuk yang ini artinya dalam segala perkara Nabi mendahulukan yang kanan, sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang kanan. Jadi beda antara riwayat dengan waw dengan tanpa waw. Kalau dengan waw artinya Nabi mendahulukan yang kanan dalam segala perkaranya, tatkala masuk masjid, dalam segala perkara. Tetapi kalau riwayat yang pertama tanpa huruf waw, itu maksudnya Nabi mendahulukan yang kanan cuma pada perkara-perkara ini, tatkala pakai sendal, tatkala bersisir rambut, tatkala bersuci, dalam setiap waktu, lagi safar, lagi mukim, lagi sibuk, lagi santai. Jadi beda antara dua riwayat ini cuma gara-gara tambahan huruf apa? Waw dan. Makanya belajar bahasa Arab ya. Dan dua-duanya riwayat yang sahih, dan maknanya tidak jauh berbeda. Hanya saja pada riwayat yang pertama tanpa huruf waw artinya Nabi benar-benar perhatian, selalu memperhatikan sunnah ini dalam segala kondisi, lagi safar, lagi mukim, lagi santai, lagi sibuk, ya, lagi perang, dalam segala kondisi dia tidak lupa. Perkara yang kedua, umum, Nabi mendahulukan yang kanan dalam pakai sendal, sisir rambut, bersuci, dalam segala hal yang baik-baik. Dan biasanya para ulama memperhatikan lafal yang kedua yang ada wawunya, sehingga mereka menjadi hadis ini sebagai dalil umum untuk perkara-perkara yang baik hendaknya kita mulai dengan yang kanan, bukan cuma terbatas pada sisir rambut, pakai sendal dan bersuci. Di antaranya kalau kita pakai baju, yang kanan terlebih dahulu baru yang kiri. Kalau kita pakai celana, yang kanan dulu baru yang kiri, ya. Apalagi kalau kita masuk masjid, yang kanan dulu baru yang kiri. Seperti itu. Dalam segala hal, segala perkara yang baik, maka kita mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Nah, kalau kita pakai baju kanan dulu baru kiri, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala, karena itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka seperti itu. Nabi suka. Ini adab Islami, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kata para ulama, kecuali pada perkara-perkara yang di situ ada menghilangkan kotoran dan yang lainnya atau yang kurang baik, maka mendahulukan yang
kiri. Contoh, masuk WC maka mendahulukan yang kiri. Contoh, keluar masjid maka mendahulukan yang kiri. Contoh, melepaskan sendal maka mendahulukan yang kiri. Kalau pakai sendal pakai kaki kanan, kalau lepas sendal dahulukan yang kaki kiri. Ini adalah sunnah yang hendaknya dikerjakan oleh kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Toh setiap hari kita akan pakai sepatu, setiap hari kita pakai sendal, setiap hari kita pakai baju, setiap hari kita masuk WC, setiap hari kita masuk masjid. Kalau kita biasakan sunnah ini, pahala terus mengalir. Demikian juga sebagian ulama mengatakan lebih utama solat di sebelah kanan imam daripada sebelah kiri. Ya. Sebelah kanan imam lebih utama daripada sebelah kiri imam. Ya. Taib. Kalau sikat gigi, pakai tangan atau tangan kiri? Sikat gigi kanan atau kiri? Kalau cebok, kanan atau kiri? Membersihkan kotoran cebok kan? Sekarang kalau membersihkan kotoran gigi, kanan atau kiri? Antum tidak kepancing, saya ulangi lagi. Kalau cebok, kanan apa kiri? Kiri. Ya. Kalau itu membersihkan kotoran depan maupun kotoran belakang. Nah, kalau membersihkan kotoran gigi dengan bersiwak, tangan kanan, tangan kiri. Nah, ada yang berani, masya Allah. Benar, ada khilaf di kalangan para ulama. Mana yang lebih digunakan, kanan atau kiri? Kalau ditinjau dari membersihkan kotoran, maka seharusnya kiasnya pakai tangan kiri. Tetapi dari sisi siwak adalah ibadah. Nabi suka bersiwak, ya, selalu bersiwak, maka dinilai dari siwak adalah ibadah, maka kita mendahulukan tangan kanan. Ya. Sama seperti mencukur rambut. Mencukur rambut, mana yang duluan? Membersihkan kotoran kepala. Bagian kepala kanan atau bagian kepala kiri? Bebas ya? Bebas. Ya bebas, memang enggak masalah, dari belakang dulu juga enggak apa-apa. Cuma maksud saya sunnahnya mana? Kiri atau kanan lebih dahulu? Ini membabil izalah, membersihkan. Dari sisi membersihkan seharusnya kiasnya kita yang kiri dulu baru yang kanan. Karena kalau untuk yang membersihkan menghilangkan kotoran, maka kiri didahulukan daripada kanan. Tetapi untuk tatkala kita umrah kita bertahallul dengan gundul, maka gundul itu adalah ibadah. Makanya Nabi SAW tatkala beliau bertahallul gundul, yang beliau cukur bagian kepala kanan terlebih dahulu, baru bagian kepala kiri. Ya. Paham? Kalau saya bicara tentang gundul, saya selalu ingat kisah waktu saya hajian sama seorang teman, kemudian kita selesai lempar jamarat, kita cukur rambut. Kemudian kita pergi ke tempat pencukuran rambut, ternyata ngantrinya luar biasa, mahal, 35 real kalau tidak salah, tapi ngantrinya luar biasa. Ternyata ada yang versi murah ya. Versi murah 10 real, 15 real, resiko darah ya. Ada resikonya. Resiko pertama kepala berdarah-darah, resiko kedua kalau ada polisi kabur orangnya. Maka gimana nih? Aduh itu lama sekali, kita mau pingin segera pakai baju. Kalau enggak cukur enggak pakai baju. Ya udah kita yang versi murah saja. Ya udah. Akhirnya tukang cukurnya ada orang Afrika hitam ya. Kemudian siapa duluan ya? Ustaz duluan. Menghormati Ustaz. Ya sudah saya duluan. Bismillah, sudah gundul selesai, terus gantian kawan saya. Begitu dia baru cukur separuh, datang polisi, kaburlah itu. Akhirnya masih separuh rambutnya, kemudian kita jalan pulang lanjutkan di kemah ya. Tapi dia menjalankan sunnah ya, meskipun resikonya dikejar polisi. Baik, kita lanjutkan. Ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, intinya untuk menjelaskan bahwasanya kalau berwudu sebelah kanan dulu baru sebelah kiri. Ya. Kalau wajah tidak ada kanan kiri, langsung apa? Sekaligus. Kalau hidung juga enggak ada hidung kanan, hidung kiri, enggak ada, sekaligus. Ya. Paham ya? Telinga juga apa? Sekaligus. Kepala juga sekaligus. Yang berkaitan kanan kiri cuma tangan dan kaki. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Babun iltimasul wudu idza hanatis salat. Bab mencari atau iltimasul wudu, mencari air wudu jika tiba waktu salat. Al-wudu kalau dengan dhamma al-wudu berarti perbuatan wudu. Tapi kalau dengan fathah al-wudu berarti airnya, ya. Kalau as-suhur artinya makan sahur, tapi kalau as-sahur itu makanannya, Taib. Qalat Aisyah berkata, hadaratis subhu
faltumisal ma'u falam yujad. Telah tiba waktu salat subuh, maka orang-orang mencari air untuk berwudu, namun mereka tidak mendapatkan air wudu tersebut. Fanazalat tayammum, maka turunlah ayat tentang tayammum. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari berkaitan dengan wudu. Beliau ingin menjelaskan bahwasanya kewajiban berwudu itu baru wajib kalau sudah tiba waktu salat. Baru kita disunahkan, artinya baru silakan mencari air wudu. Adapun sebelum itu maka tidak wajib. Tidak harus orang berwudu sebelum azan, tidak harus. Seandainya ada yang berwudu sebelum azan itu baik. Tetapi tidak harus dia berwudu sebelum azan. Dia hanya wajib berwudu kalau dia hendak salat, ya. Dalilnya apa? Dalilnya Aisyah berkata, tatkala tiba waktu salat subuh, orang-orang baru mencari air, ternyata tidak ada air, maka turun ayat tayammum. Dalilnya apa? Nabi tidak mengingkari mereka. Nabi tidak mengatakan, kenapa kalian tidak berwudu sebelumnya? Ini dalil bahwasanya tidak mengapa kita baru berwudu tatkala sudah tiba azan. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadisnya dengan berkata, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah an Anas bin Malik annahu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hanat salatul asr. Ya, aku melihat Rasulullah sallam tatkala itu sudah tiba waktu salat asar. Faltamasan nasul wudu'a falam yajidu, maka orang-orang pun mencari air untuk wudu, namun mereka tidak mendapatkan air untuk wudu. Fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudu'in, maka didatangkan kepada Nabi air untuk berwudu. Disebutkan dalam sebagian riwayat yaitu fi qadhin, di sebuah gelas. Ada yang terbuat dari kaca dalam sebagian riwayat, qadah, gelas yang kecil, yang sempit, ya. Fa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal ina yadahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya dalam gelas tersebut atau dalam bejana tersebut. Wa amara an-nasa ayatawaddau minhu, dan Nabi berkata, berwudulah dari sini, dari air ini. Fara'aitul ma'a yambu'u min tahti asabihi hatta tawaddau min 'indi akhirihim, maka aku melihat air keluar dari jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang berwudu dari air yang memancar dari jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai seluruh sahabat berwudu dari situ. Dalam sebagian riwayat jumlah mereka 300 orang, dalam sebagian riwayat jumlah mereka 800 orang, dalam sebagian riwayat jumlah mereka 1.500 orang. Semuanya berwudu dari air yang terpancar dari jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi tidak mengingkari para sahabat yang mereka baru mencari air wudu tatkala sudah masuk salat apa? Asar. Ternyata mereka tidak dapat air, maka Allah mentakdirkan ada mukjizat. Didatangkan air kepada Nabi, air yang sedikit, maka Nabi mencelupkan tangannya, Nabi memancarkan tangannya, maka keluar air dari jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama banyak yang mengatakan bahwasanya mukjizat keluarnya air dari jari-jari Nabi ini lebih hebat daripada mukjizat keluar air dari batu. Ya. Kita tahu bahwasanya di antara mukjizat Nabi Musa alaihissalam, ya, fadrib bi asakal hajar, ya, fambajasat minhu ithnata asyrata aina. Kata Allah, pukulkan tongkatmu ke batu, maka akan keluar air 12 air dari batu tersebut. Ini menakjubkan memang, ya. Jadi Bani Israel waktu mereka pergi meninggalkan kota Mesir, maka mereka berjalan di tengah perjalanan melewati gunung dan yang lainnya, mereka kehausan. Maka mereka mengatakan, wahai Musa, mintalah air pada Tuhanmu, kita kehausan. Maka Allah perintahkan, wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu kepada sebuah batu. Batu itu diangkat, wahai Musa pukul tongkat, kemudian keluar 12 keran dari batu tersebut. Maka kenapa 12? Karena Bani Israel jumlahnya berapa? 12 suku. Maka kemana-mana mereka bawa batu tersebut. Kalau lagi haus tinggal diketuk, keluar apa? Air, ya. Ini mukjizat luar biasa. Air keluar dari batu. Tetapi kata para ulama, lebih hebat lagi air keluar dari daging dan tulang, yaitu dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian mengatakan mukjizat ini lebih hebat daripada mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam. Taib.
Kita lanjutkan hadis berikutnya, bab ke-33. Bab al-ma'ul ladzi yuksalu bihi sya'rul insan. Bab tentang air yang digunakan untuk mencuci rambut manusia. Bab tentang air yang digunakan untuk mencuci rambut manusia. Apa maksud dari bab ini? Bab ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari untuk membantah sebagian pendapat yang mengatakan bahwasanya rambut kalau sudah tergunting itu najis. Kalau tercelupkan ke air maka airnya ternajisi. Ini ada pendapat sebagian ulama. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya rambut manusia itu meskipun sudah terpotong, tercukur, tidak najis. Kalau terkena air maka airnya pun tidak najis karena rambut itu tidak najis ya. Rambut itu tidak najis. Kenapa? Karena rambut ini enggak ada kehidupan, tidak ada saraf di rambut. Seandainya seorang mencukur rambut, orang tidak akan merasa sakit karena tidak ada saraf di rambut. Oleh karenanya para ulama sepakat ijma, domba dia masih hidup, kita potong rambutnya tidak najis. Dia masih hidup kemudian dicukur apa? Rambutnya tidak najis. Kenapa? Di rambut tersebut tidak ada kehidupan. Kalau dipotong dia tidak merasa sakit. Tidak ada saraf di situ. Tetapi para ulama sebaliknya ijma sepakat. Kalau domba masih hidup, kemudian terpotong kakinya dan dia dalam kondisi hidup, maka kakinya itu bangkai, najis. Kakinya itu bangkai karena tidak disembelih, dombanya masih hidup. Ya misalnya ada orang kemudian lempar, kemudian ternyata kaki dombanya putus, dombanya masih hidup, ini kakinya enggak boleh dipanggang, tidak boleh dimasak, tidak boleh dimakan. Ya. Kenapa? Karena terputus dari hewan yang masih hidup, tidak disembelih, maka sepakat ulama bahwasanya potongan dari kaki domba tersebut najis. Kenapa? Dalam kakinya banyak kehidupan, ada saraf, dia merasa sakit. Nah manusia, rambut manusia tidak ada kehidupan di situ. Kalau kita cukur rambut tersebut jatuh tanpa seorang merasa sakit. Demikian juga kuku. Kalau kita potong kuku kita tidak merasa sakit karena pada kuku tidak ada saraf kehidupan. Ya, dipotong selesai. Maka itu bukan najis meskipun lepas dari tubuh manusia yang masih hidup. Ini pendapat, saya rasa sekarang sudah tidak ada yang berpendapat demikian, tapi di zaman Al-Imam Al-Bukhari ada ulama yang berpendapat demikian, bahwasanya atau sebagian salah berpendapat bahwasanya rambut kalau tercukur maka itu najis dan kalau terkena air maka airnya ternajisi. Inilah Al-Imam Al-Bukhari kemudian membuat bab ini untuk membantah pendapat tersebut. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, wa kana ata'un la yara bihi ba'san an yuttakhadha minha al-khuyut wal hibalu. Kata Ata, salah seorang tabi'in, beliau memandang tidak mengapa rambut-rambut manusia yang berceceran, ya, tatkala mungkin musim haji, rambut berceceran, boleh diambil rambut-rambut tersebut, dibikin semacam benang atau dibikin tali, enggak ada masalah. Karena rambut tidak najis. Kemudian beliau mengatakan wa su'ril kilabi wa mamarriha fil masjid. Bab tentang bekas air minum anjing dan bekas lewat anjing di masjid. Apa maksudnya kita akan sebutkan. Wa qala Zuhri, jadi dia akan menyampaikan hadis bagaimana di zaman Nabi SAW anjing itu mondar-mandir di Masjid Nabawi. Ya. Dan tentunya anjing waktu lewat menempel kepada masjid atau melewati pasir atau yang lain, tapi tidak ternajisi dengan sentuhan anjing tersebut. Ini maksud Imam Al-Bukhari. Wa qala Zuhri, berkata Zuhri seorang tabi'in, idza walagal kalbu fi ina'in laisa lahu wudu'un ghairuhu yatawaddau bihi. Kata Imam Az-Zuhri, kalau ada anjing menjilat di suatu bejana, kemudian dia pergi anjing tersebut, tiba waktu salat, dia cari air untuk wudu enggak ada, ya sudah, dia berwudu dengan air bekas jilatan anjing tersebut. Ini pendapat Az-Zuhri. Kemudian berkata Sufyan, hadzal fiqhu bi ainihi, inilah fikih yang sesungguhnya. Yaqulullahu ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu. Dia mengomentari perkataan Zuhri. Inilah fikih yang sungguhnya. Kenapa Allah berfirman tentang tayamum, syaratnya apa? Falam tajidu ma'an. Kalau kalian tidak menemukan air,
fatayammamu maka bertayamumlah. Wa hadza ma'un, adapun ini ada airnya meskipun sudah dijilati oleh anjing. Ini pendapatnya Atha, tetapi apa kata Sufyan? Wa fi nafsi minhu syai'. Tapi saya ragu juga ya. Kenapa? Air ini sudah dijilat oleh apa? Anjing. Kata beliau yatawaddau bihi wa yatayammamu, supaya untuk menghilangkan keraguan dia berwudu dengan air bekas jilatan anjing tersebut, kemudian dia bertayamum juga supaya selamat ya. Baik. Pertama yang kita bahas adalah bab tentang bahwasanya rambut manusia tidaklah najis. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mandi ya beliau menggosok-gosokkan jarinya ke rambutnya, dan sangat mungkin ada rambut yang berguguran, dan itu adalah sunnah dalam mandi junub atau mandi besar ya. Kita mengerahkan air ke kepala, kemudian kita gosok-gosokkan tangan kita di kepala, dan ada kemungkinan rambut jatuh dan tidak menajisi apapun ya. Tidak menajisi apapun karena rambut tidak najis, apalagi air yang tersentuh dengan rambut tersebut. Baik, di antara dalil yang disebutkan, mulai kita masuk hadis-hadisnya. Hadis yang pertama dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, beliau berkata qala haddatsana Malik ibnu Ismail qala haddatsana Israil an Asim an Ibni Sirin, yaitu Muhammad bin Sirin. Qala qultu li Abidah, aku berkata kepada Abidah, kata Ibnu Sirin, indana min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami masih menyimpan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asabnahu min qibali Anasin atau min qibali ahli Anas, kami dapatkan rambut ini dari keluarga Anas atau dari Anas bin Malik. Faqala, kata Abidah, la antakuna indi sya'aratun minhu ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Seandainya saya punya satu rambut saja, satu helai rambut milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya punya, lebih saya sukai daripada dunia dan seisinya ya. Bagaimana ada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi memang membagikan rambutnya, rambut beliau. Lihat hadis berikutnya. Qala haddatsana Muhammad bin Abdurrahim qala akhbarana Sa'id ibnu Sulaiman qala haddatsana Abbad an Ibni Aun an Ibni Sirin an Anas, dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma halaqa ra'sahu, tatkala Nabi mencukur menggundul rambutnya. Halaqa artinya menggundul rambutnya, yaitu tatkala di Mina setelah melempar jamarat. Tatkala tanggal 10 Zulhijjah tahun 10 Hijriyah, tatkala Nabi haji wada. Lamma halaqa ra'sahu, tatkala Nabi mencukur rambutnya, kana Abu Talhata awwala man akhadha min sya'rihi. Pertama yang mengambil rambut yang dibagikan oleh Nabi adalah Abu Talhah. Abu Talhah. Jadi Nabi SAW waktu beliau bertahallul, beliau mencukur rambut bagian kanan dulu, baru bagian kiri. Tapi beliau memberikan rambut kepada Abu Talhah. Rasulullah berkata, iksimhu bainan nas, bagikan kepada orang-orang. Dan Abu Talhah ini siapa? Abu Talhah ini suaminya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu siapa? Ummu Sulaim itu adalah ibunya Anas bin Malik. Dan Abu Talhah itu bapak tirinya Anas bin Malik. Sementara Sirin adalah salah satu budak-budak yang dulu dimiliki oleh Abu Talhah. Muhammad bin Sirin anaknya ya. Jadi wajar jika Muhammad bin Sirin mendapatkan rambut tersebut dari keluarga Anas, karena mereka dalam satu lingkungan keluarga. Saya ulangi, Anas punya ibu namanya siapa? Ummu Sulaim. Dia punya bapak tiri namanya siapa? Abu Talhah. Abu Talhah ini yang bagi-bagikan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hajian. Abu Talhah punya budak namanya Sirin, dan Sirin punya namanya siapa? Muhammad. Muhammad bin Sirin seorang tabi ulama, maka dia mendapatkan rambut itu dari jalur Anas bin Malik. Wajar karena mungkin Abu Talhah kasih siapa? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan rambut Nabi jelas dibagi-bagikan menunjukkan rambut tersebut tidak najis. Kalau ternyata rambut itu najis, tidak mungkin Nabi membagi-bagikan apa? Najis. Kalau ada yang berkata itu cuma kekhususan Nabi, berbeda dengan rambut-rambut yang lainnya, kita bilang tidak boleh kita mengatakan kekhususan kecuali ada dalilnya. Asalnya apa yang berlaku pada Nabi juga berlaku pada umatnya. Kecuali ada dalil yang menunjukkan kekhususan, ini hanya untuk Nabi, kalian tidak boleh. Contoh seperti Nabi boleh beristri lebih dari 4. Itu hanya kekhususan Nabi. Makanya para sahabat yang punya istri lebih dari 4, Nabi suruh ceraikan yang kelima. Ya, yang punya istri 10, Nabi suruh ceraikan 6. Tinggal berapa? 4.
Yang punya istri satu bertahanlah, jangan macam-macam ya. Baik. Sekarang kita bahas masalah mengenai anjing. Ini masalah khilaf yang sangat panjang lebar tentang masalah anjing ini, karena hadis-hadisnya memang ya agak sepertinya ada kontradiksi. Adapun Imam Al-Bukhari sendiri menurut pendapat para ulama seperti Ismaili dan juga Ibnu Battal, mereka berpendapat bahwasanya Imam Al-Bukhari berpendapat seperti pendapat Ibnu Wahab dan juga berpendapat dengan pendapat Al-Imam Malik bahwasanya anjing itu tidak najis. Demikian juga liur anjing juga tidak najis. Sehingga bekas air yang dijilat oleh anjing juga tidak najis. Tapi Nabi kenapa suruh bersihkan? Karena ta'abbudi. Karena begitu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena najis. Ya, ini pendapat. Ini pendapat Imam Malik dan juga diikuti oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menurut zahir dari hadis-hadis yang beliau bawakan. Adapun hadis yang menunjukkan bahwasanya air atau liur anjing itu najis sebagaimana dijadikan dalil oleh jumhur ulama adalah hadis berikut, hadis 172. Kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaksilhu sab'an. Jika anjing minum dari bejana salah seorang dari kalian, maka hendaknya dia mencucinya 7 kali. Mencucinya 7 kali. Jumhur ulama berpendapat tidaklah disuruh dicuci bejana 7 kali kecuali karena ini ternajisi dengan najis yang berat. Dengan najis yang berat. Ya. Saya akan sampaikan logika jumhur. Permasalahan anjing. Ada 2 pendapat ya, jumhur ulama, mayoritas ulama dan Imam Malik. Imam Malik yang diikuti oleh siapa? Diikuti oleh Al-Imam Al-Bukhari. Menurut pendapat Ismaili dan Ibnu Battal, mereka memandang Imam Bukhari pendapatnya seperti Imam Malik dan Ibnu Wahib. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwasanya anjing itu najis. Adapun ini tidak najis. Dalil kata Nabi, kalau anjing idza syaribal kalbu idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau anjing menjilat atau minum dari bejana kalian, suruh cuci berapa kali? Mencuci 7 kali bejana yang dijilati anjing. Sebagian riwayat idza walaga. Walaga itu apa? Walaga itu anjing melihat bejana, kemudian dia menjulurkan lidahnya, kemudian digerak-gerakkan. Itu namanya walaga. Bukan ngambil bejana kemudian minum. Itu namanya apa? Itu namanya ngombe, minum enggak. Anjing itu apa? Menjulurkan di lidahnya kemudian dia gerak-gerak, namanya walaga, ya. Tapi maknanya sama. Intinya anjing ingin minum, cara minumnya demikian. Ya, cara minumnya demikian, ya. Kalau mazhab Dhahiriyah, ya, selama ya
anjing tersebut tidak menjilat dengan cara seperti itu, maka jangan dibuang airnya. Taruhlah anjing ngiler, kemudian ngilernya jatuh, tidak mengapa. Yang jadi masalah kalau dia berpegang dengan zahir hadis, dengan syarat anjing menjulurkan lidah, kemudian dia apa? Goyang-goyang. Kalau tidak seperti itu, maka tidak usah dibersihkan. Cuci 7 kali bejana dijilati anjing. 7 ini menunjukkan najis yang berat. Berarti liur anjing apa? Najis. Kalau liur anjing najis, berarti seluruh tubuhnya najis. Karena mulut tempat yang paling mulia. Kalau mulut najis, apalagi yang lainnya. Paham? Apalagi dalam sebagian riwayat kata Nabi SAW, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu, dan seterusnya. Sucinya bejana kalian, bejana kalau dijilat anjing, maka cuci berapa kali? Cuci 7 kali. Maksud saya lafal tohuru sucinya ini menunjukkan asalnya najis sebelum dicuci. Asalnya najis sebelum dicuci. Jadi ini logika jumhur ulama terutama mazhab Syafi'iyah, bahwasanya anjing itu seluruhnya najis, ya. Kalau liurnya saja najis, apalagi badannya tentu berkeringat. Ada keringatnya, kena bulunya, maka najis. Kakinya, apalagi kencingnya, apalagi beolnya, lebih najis daripada liurnya. Tapi bagaimana logikanya Al-Imam Malik dan Al-Imam Bukhari dan yang lainnya? Mereka bukan ikut hawa nafsu, tapi mereka juga punya dalil. Ya. Dalil mereka, ya, di antaranya nanti akan kita baca. Ya, Ibnu Umar berkata, anjing di zaman Nabi kanatil kilabu tukbil wa tutbir. Anjing mondar-mandir di masjid. Setelah kencing kemudian mondar-mandir di masjid dan tidak dicuci sama sekali masjid tersebut, dan tidak dicuci sama sekali bagian masjid. Bahkan ada sebagian ulama yang lebih ekstrim, kata mereka semua air kencing hewan semuanya tidak ada yang najis, termasuk air kencing anjing. Dalilnya ini hadis Imam Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari. Anjing kencing masuk keluar masjid tidak ada yang pel. Tetapi kita tidak berbicara tentang pendapat tersebut, yang kita bicara tentang bahwasanya tubuh anjing tidak apa? Najis. Mungkin dia kencing di luar, setelah itu dia masuk lalu lalang ke masjid, seandainya badannya najis, kakinya najis, pasti akan dia apa? Dibersihkan. Atau paling tidak Nabi akan melarang anjing lalu lalang di masjid karena ini barang najis. Bagaimana barang najis bisa lalu lalang di masjid? Karena kita diperintahkan untuk memuliakan apa? Masjid. Sehingga ini dijadikan dalil bahwasanya anjing tubuhnya tidak najis. Yang kedua, bolehnya memakan, ya, hasil buruan anjing. Tanpa mencuci 7 kali bekas gigitannya. Bekas gigitannya, ya. Namanya anjing boleh dipelihara untuk apa? Menangkap hewan. Nah, kalau dia sudah gigit hewan, dia kemudian gigit sampai hewan tersebut mati, hewan tersebut halal bagi kita dan tidak disyariatkan kita untuk mencuci apa? Bekas gigitannya. Padahal bekas gigitannya pasti terkena apa? Air liur anjing. Paham? Ini antara dalil. Terus juga dibolehkan kita memiliki anjing untuk keperluan, anjing untuk berburu, kemudian anjing untuk menjaga, itu diperbolehkan, ya. Kalau memang jilatannya najis maka sangat merepotkan, memberatkan bagi
orang-orang yang memiliki anjing tersebut. Lantas bagaimana dengan hadis ini? Mengapa Nabi suruh mencuci 7 kali? Kata mereka, adapun disuruh cuci 7 kali karena ta'abudiyah, yaitu artinya sekedar menjalankan perintah meski tidak tahu hikmahnya apa. Apa hikmahnya? Sama seperti kenapa sholat asar 4 rakaat? Ya saya enggak tahu. Ta'abud, kita disuruh seperti itu. Paham? Inilah jalan keluarnya Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat sudah 7 kali, ya sudah. Buktinya kenapa kita ta'abud? Wong kalau kena kencing anjing tidak disuruh 7 kali. Nabi tidak pernah bilang kalau kena kencing anjing 7 kali. Nabi tidak pernah bilang kalau kena beol anjing 7 kali. Kenapa Nabi bilang air liur 7 kali? Tidak ada yang ragu bahwasanya kencing dan beol lebih jijik daripada apa? Liurnya. Nah, kalau kencing dan beol tidak 7 kali, kenapa air liur 7 kali? Ini menunjukkan ini sekedar perintah, pun kita ikuti aja. Dengan demikian mereka berpendapat bahwasanya air liur anjing tidak najis dan juga badannya juga tidak najis. Mana yang lebih kuat? Allah alam, saya juga enggak tahu. Tapi kalau lebih hati-hati, tentunya pendapat jumhur ulama lebih hati-hati. Taib, kita lanjutkan. Adapun ada riwayat falyurikhu, hadis dari riwayat Ali bin Musir, namun dia hanya tafarrada bihi, dia meriwayatkan sendiri tanpa ada jalur-jalur yang lain yang mendukungnya. Dalam hadis kata Nabi, kalau dijilat oleh anjing buang airnya. Perintah untuk buang airnya ini datang dalam riwayat tapi syadz, dhaif. Taib. Yang lebih lagi, ternyata Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan tentang hadis anjing kalau menjilat 7 kali, dia sendiri waktu ditanya, Abu Hurairah mengatakan cukup 3 kali. Cukup 3 kali. Sehingga Abu Hurairah berpendapat 7 kali itu bukanlah suatu yang wajib. 3 kali sudah bisa, 7 kali lebih sempurna. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis nomor 173. Qala haddatsana Ishaq akhbarana Abdus Samad. Qala haddatsana Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar. Sami'tu abi an Abi Saleh an Abi Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Anna rajulan ra'a kalban ya'kulu thara minal 'atash." Ada seorang lelaki melihat anjing menjilat-jilat pasir. Thara itu artinya pasir. Dia menjilat pasir karena kehausan. Fa akhadha rajulu khuffahu faja'ala yaghrifu lahu bihi hatta arwahu. Maka lelaki tersebut membuka sepatunya dia, lalu dia mengambil air dengan sepatunya, dia basahkan sepatunya, dia ambil air, kemudian dia beri minum kepada anjing tersebut. Fasyakarallahu lahu fa adkhalahul jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikannya, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa orang ini dan memasukkannya dalam surga. Ya. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala tatkala menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhari, ya, bahwasanya sucinya bekas minum anjing. Sucinya bekas minum anjing. Karena tentunya setelah itu orang itu mungkin dia akan memakai sepatunya lagi, dan tidak mengapa, ya. Tetapi kata Ibnu Hajar, pembahasan ini akan kita sampaikan lebih detail lagi pada pas di subbabnya di kemudian hari. Insyaallah, jadi kita tunda pembahasan hadis ini. Hadis ini tentunya banyak faedahnya, tapi kita tunda pembahasannya pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Adapun hadis yang disebutkan dijadikan dalil oleh pendapat yang mengatakan anjing tidak najis, lihat hadis berikutnya nomor 174. Kata Imam Al-Bukhari, wa qala Ahmad bin Syabib, qala haddatsana Abi an Yunus an Ibn Shihab, qala haddatsani Hamzatu ibnu Abdullah an abihi qala kanatil kilabu. Dari Ibnu Umar beliau berkata, kanatil kilabu tuqbilu wa tudbiru fil masjid fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
adalah anjing-anjing dahulu mereka masuk dan keluar, yaitu mondar-mandir di Masjid Nabawi di zaman Rasulullah SAW. Falam yakunu yarushuna syai'an min dzalik, dan para sahabat sama sekali tidak memercikkan air di tempat-tempat lewat anjing tersebut sama sekali. Sama sekali. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, disebutkan oleh Ibnu Hajar, ada riwayat tabul, yaitu kanatil kilabu tabul. Anjing kencing, kemudian dia mondar-mandir ke masjid, dan para sahabat sama sekali tidak memercikan air kepada bekas lewat anjing sama sekali. Padahal anjing kalau lewat mungkin dia jilat sana jilat sini, mungkin masih ada tetesan kencingnya yang jatuh dan yang lainnya, namun tidak dicuci sama sekali. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya air liur anjing tidak najis, demikian juga badannya juga tidak najis. Dan dibantah oleh jumhur ulama, di antaranya Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau berkata bahwasanya ini di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam. Kemudian di akhir Islam maka jadilah anjing itu najis. Namun ini pendalilan yang memang agak juga tidak ada dalilnya secara tegas bahwa ini dulu zaman dahulu, sekarang sudah mansukh, ya. Agak repot, ya. Karena Ibnu Umar tatkala menyampaikan hadis ini setelah wafatnya Nabi. Dia cerita dulu di zaman kami anjing mondar-mandir di masjid dan tidak dilap-lap, ya. Saya terus terang lebih condong bahwasanya untuk badan anjing saya anggap tidak najis, ya. Tapi kalau ada dia menjilat, sebaiknya kita cuci lebih hati-hati. Apalagi kalau sudah menjilat air, maka kita harus jalankan perintah Nabi, cuci 7 kali, ya. Cuci 7 kali. Dan menurut sebagian penelitian, apalagi disebutkan ulahunna biturab, cuci 7 kali, yang pertama kali pakai pasir. Sebagian ulama pakar-pakar sekarang mereka meneliti, ternyata dalam air liur anjing ada semacam mikroba atau semacam bakteri yang melengket dan tidak bisa hilang dengan sabun. Dia hanya bisa hilang kalau dikasih tanah. Digosokkan dengan tanah, maka baru bisa jatuh mikroba atau bakteri tersebut. Dan tanah itu memiliki fungsi yang luar biasa, ya. Ya. Oleh karenanya mayat-mayat yang dikuburkan di tanah, ya, tidak keluar baunya, ya. Tapi kalau dikuburkan selain di tanah akan keluar baunya. Tanah itu punya fungsi yang spesial, ya. Sehingga ini menguatkan bahwasanya kenapa Nabi menyuruh mencuci pakai tanah, karena ada sesuatu di air liur anjing. Wallahu taala a'lam. Tapi yang saya simpulkan, ya, bahwasanya kalau dijilat oleh anjing maka hendaknya kita bersihkan, ya, karena ternajisi. Tetapi kalau hanya kena badannya, ekornya, kakinya, maka insyaallah tidak najis. Berdasarkan hadis-hadis yang telah kita sebutkan, ini pendapat Imam Al-Bukhari dan pendapat Imam Malik rahimahumullahu jami'an. Hadis 175, qala haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah an Ibni Abi Safar an Sya'bi an Adi bin Hatim. Adi bin Hatim dari At-Tai, ya. At-Tai, ya, sekarang tempatnya namanya Ha'il, ya. Jadi daerah Jabal Toi, ya. Kira-kira 800 km dari kota Mekah, ya. Qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Nabi berkata, "Idza arsalta kalbakal muallama faqatala faqul." Jika engkau melepaskan anjingmu yang sudah kau ajari, kemudian dia berhasil membunuh hewan buruan, kemudian dia biarkan, maka makanlah dari hasil buruannya. Wa idza akala fala ta'kul. Jika ternyata dia berburu, lantas dia makan sebagian daging dari hasil buruannya, maka jangan kau makan, jadi haram. Fa inna ma amsakahu ala nafsihi. Karena sungguhnya waktu dia makan hewan buruan tersebut meskipun sedikit, berarti tadi dia berburu untuk dirinya, bukan untuk kamu, bukan untuk majikannya, tapi untuk dirinya. Nah, kalau dia ternyata berburu untuk dirinya, maka tidak halal bagimu untuk memakan hasil buruan tersebut. Qultu, aku berkata, ursilu kalbi fa ajidu ma'ahu kalban akhar. Aku lepaskan anjingku berburu hewan, tahu-tahu aku dapati hewan tersebut sudah mati, tapi ada anjing yang lain bersama anjingku. Saya enggak tahu mana yang bunuh tadi, ya. Saya mau tanya anjing juga, anjing enggak bisa jawab. Kamu apa dia? Wuk, wuk. Saya dia ucapannya sama. Wuk, wuk.
Makanya dulu ada yang kasih teka-teki, kalau ada kucing kawin sama kucing laki, kucing betina, terus betina ini punya anak 7. Dari anak ke-7 tersebut punya anak lagi 2. Nah, anak 2 ini kalau kawin sama apa panggilan kucing anak yang ke-7 tadi terhadap saudara bapaknya? Panggilnya meong ya. Ada yang jawab om, paman, kakek. Panggilannya apa? Meong ya. Enggak ada bedanya. Jadi kemudian kata Nabi SAW, fala ta'kul, kalau kau dapati bersama anjingmu ada anjing yang lain, maka jangan kau makan. Fa inna ma sammaita ala kalbik. Waktu kau bilang bismillah itu bukan untuk anjingmu, bukan anjing yang lain. Walam tusammi ala kalbin akhar, dan kau tidak menyebutkan bismillah untuk anjing yang lain. Maksud hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari untuk menjelaskan bahwasanya ternyata kalau anjing berburu, kemudian dia makan hasil buruan tersebut berhasil dia bunuh, pasti digigit. Bunuhnya dengan cara apa? Dengan digigit. Ternyata Nabi tidak menyuruh untuk mencuci bekas gigitannya 7 kali. Ini dalil Imam Bukhari untuk menyatakan bahwasanya liur anjing tidak apa? Najis. Sebagaimana kita jelaskan di papan tulis. Ini khilaf tadi. Itu masuk dari hadis nomor 175. Mohon maaf kelewatannya. Masih ada waktu kah? Lanjut bab man lam yaral wudu'a illa minal makhrajain. Bab tentang orang yang berpendapat bahwasanya tidak wajib wudu kecuali kalau ada yang keluar dari depan dan belakang. Dari kubul dan dubur, itu saja. Adapun dari sebab yang lain seperti muntah ya, atau seperti hal-hal yang lain, hijamah, bekam, maka tidak wajib wudu. Jadi Imam Al-Bukhari ingin menyampaikan, ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya wudu itu hanya batal, hanya wajib wudu kalau ada yang keluar dari depan dan belakang. Contohnya ghaid, yaitu kotoran dari belakang, dari depan contohnya adalah air kencing atau madhi ya, ini semua yang keluar depan dan belakang maka ini membatalkan wudu. Illa al-makhrajaini minal qubul wad dubur liqaulihi ta'ala au jaa ahadum minkum minal ghaid. Hanya itu yang membatalkan wudu karena Allah berfirman atau salah seorang dari kalian balik atau setelah buang air besar maka hendaknya dia berwudu. Taib. Kemudian beliau menyampaikan pendapat para salaf. Yang pertama waqala Atha, berkata Atha bin Abi Rabah. Fiman yakhruju min duburihi ad-dudu aw man min dzakarihi nahul qamlah yu'idul wudu. Atha berpendapat bahwasanya kalau seorang dari duburnya keluar cacing maka dia harus wajib wudu karena ini keluar dari belakang. Pokoknya yang keluar dari depan dari belakang maka membuat wajib wudu meskipun dia bukan kotoran, bukan kotoran. Kemudian demikian juga kalau ada sampai semacam binatang keluar dari zakar seseorang karena dia terkena penyakit, keluar binatang dari zakarnya, maka dia juga wajib apa? Wudu. Ini pendapat. Kata Atha dia harus mengulangi wudunya. Adapun Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Idza dhahika fi sholati a'adda sholata wa lam yu'idil wudu." Jabir berkata, kalau seorang tertawa dalam salat, maka batal salatnya, dia harus ulangi salatnya, tetapi wudunya tidak batal. Seakan-akan dia berkata tertawa tidak membatalkan apa? Wudu. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, tabi'in berkata, "In akhadha min sya'rihi wa adhfarihi aw khala'a khuffaihi fala wudu'a alaihi." Kata Al-Hasan, kalau seorang mencukur rambutnya tidak batal wudu. Kalau seorang memotong kukunya tidak batal wudu. Kalau seorang setelah berwudu kemudian pakai khuf, kemudian khufnya dia buka, wudunya pun tidak batal. Wudunya pun tidak batal setelah dia mengusap khuf. Dia mengusap khuf, kemudian dia salat, kemudian setelah salat dia buka khufnya, wudunya tidak batal. Ini masalah khilaf. Sebagian ulama mengatakan tatkala seorang berwudu kemudian dia batal berwudu, kemudian dia pakai khuf, kemudian dia batal, maka dia boleh tatkala berwudu mengusap khuf. Sehingga khuf itu pengganti kaki. Nah, kalau di tengah jalan dia buka khufnya, berarti batal. Karena pengganti kakinya lepas akan-akan. Ya. Adapun Hasan mengatakan tidak batal. Wa qala Abu Hurairah, la wudu'a illa min hadath.
Kata Abu Hurairah tidak ada wudu, tidak wajib wudu kecuali karena hadas. Azan ya. Baik. Ini panjang ya. Hanya kita lanjutkan pertemuan berikutnya saja ya. Nanti habis sholat kita buka tanya jawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Banyak pertanyaan yang masuk, banyak juga di luar tema ya. Kita jawab yang mampu kita untuk jawab. Pertanyaan pertama, apakah jika habis mandi lalu berwudu, lalu mengelap badan kita dengan handuk, wudunya hilang? Terus jika kita mengelap kemaluan habis wudu dengan berhanduk, apakah termasuk batal wudunya? Tidak ya. Jadi membersihkan atau mengelap air bekas wudu dari badan kita tidak membatalkan apa? Wudu ya. Habis wudu kemudian kita kedinginan, kita pakai pengering supaya hilang air, tidak membatalkan wudu. Saya menikah dengan duda beranak 4 dan sudah 20 tahun saya menikah dengannya. Hingga anak-anaknya sudah pada sarjana. Bagaimana bila suami membuat rumah kepada anak-anak untuk anak-anak kandungnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan saya? Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Secara hukum syar'i tidak mengapa ya. Ini buat kebaikan bagi anak-anaknya dan istri ya tidak harus tahu ya. Tetapi kehidupan rumah tangga tidak demikian ya. Kehidupan rumah tangga kalau ada perkara-perkara yang penting hendaknya suami memberitahu apa? Istrinya ya. Tetapi kalau dikatakan apakah ini dosa? Jawabannya tidak ya. Jawabannya tidak, enggak ada masalah. Yang penting suami menunaikan kewajibannya terhadap istrinya dan dia ingin berbuat baik kepada anak-anaknya, maka tidak ada masalah ya. Tapi diskusikan baik-baik dengan suami, sampaikan, Mas, ini perkara seperti ini, kenapa tidak cerita sama saya? Tidak mengapa sih, saya tidak tahu, tapi lebih baik kalau saya tahu ya. Sampaikan demikian, ngobrol, tidak perlu dijadikan bahan ribut dan yang lainnya. Ustadz, apakah dibolehkan wudu dengan mengusap khuf? Syaratnya harus sudah wudu terlebih dahulu sebelum memakai khuf. Iya, jadi kalau seorang ingin mengusap di atas khuf, hendaknya dia tatkala memakai khuf dalam kondisi bersuci. Jadi dia sudah wudu, kemudian dia pakai khuf atau dia pakai kaos kaki yang melebihi mata kaki. Kemudian nanti kalau dia batal, dia tidak perlu lagi untuk buka kaos kakinya atau buka sepatunya. Tinggal dia mengusap di atas kedua khufnya. Itu cara atau syarat untuk mengusap di atas khuf. Kita lanjutkan tanya jawab. Ustadz, kalau kita sedang berwudu, kita sudah berwudu, lalu tiba-tiba ada yang ngagetin, lalu kita kaget. Apakah wudu kita batal? Ya enggak lah. Kecuali antum kaget terus kentut, ya batal. Tapi kalau cuma kaget saja tidak membatalkan wudu. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas pembatal wudu. Baik pembatal wudu yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Banyak diperselisihkan, seperti muntah, seperti angin keluar dari kemaluan wanita, bukan dari belakang tapi dari kubul, seperti ifrozat, seperti keputihan, apa itu membatalkan wudu atau tidak. Ini insyaallah pada pertemuan pekan depan insyaallah. Ustadz, apakah setelah sholat sunnah qobliyah disunahkan pindah tempat ketika akan melakukan sholat wajib? Masalah pindah tempat tatkala sholat wajib terus pengen sholat sunnah kita pindah tempat atau sebaliknya, ini masalah diperselisihkan oleh para ulama. Sebenarnya ulama memandang hadisnya diperselisihkan apakah dia sahih atau dhaif ya. Sebagian ulama mensahihkan, sebagian ulama mendhaifkan ya. Tetapi maksud saya, kalau kita menganggap hadis tersebut sahih, kita ingin mengamalkan, maka jangan kita merepotkan orang ya. Dia lagi duduk, pindah. Jangan repotkan orang. Kalau dia mengerti kita berdiri
dia berdiri dengan sendirinya kemudian dia ingin berpindah, maka alhamdulillah. Tapi jangan kita repotkan apa? Dia lebih utama dengan tempatnya, maksud saya demikian ya. Kalau kita sendirian kita bebas mau pindah. Sebenarnya Allah mengatakan karena semakin banyak yang menjadi saksi tentang salatnya ya. Dibantah bagi yang mendhaifkan mengatakan kita pun salat satu tempat dia bersaksi 2 kali, sama saja. Jadi intinya ini kembali kepada hadis tersebut sahih atau tidak. Tetapi hadis ini tidak diamalkan di Masjid Nabawi ya. Rata-rata orang salat di tempatnya dia salat fardu, dia salat sunnah di situ juga ya. Tapi sesungguhnya hadis tersebut diperselisihkan tentang kesahihannya. Cuma saya ingatkan kalau antum ternyata ingin pindah setelah salat fardu, ingin salat sunnah di tempat yang berbeda, maka jangan merepotkan orang lain. Dan alhamdulillah kebanyakan ikhwan sudah paham. Begitu dia berdiri, yang lain juga berdiri, kemudian pindah tempat. Tapi kalau yang tidak paham, jangan dipaksa. Minggir, jangan. Ya. Apakah hukumnya jika suami tidak adil dalam bagian hak istri-istrinya? Masya Allah. Suaminya terancam dengan neraka jahanam, melakukan dosa besar, berjalan pada hari kiamat kelak badannya miring. Ya. Itu hukumannya. Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumul qiyamah wa shikkuhu ma'il. Barang siapa yang man kana lahum ra'atani, barang siapa yang memiliki 2 istri, kemudian dicondong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat badannya apa? Miring. Badannya miring ya. Ini menunjukkan tidak adil terhadap istri, dosa besar. Kenapa? Sampai Nabi sebutkan secara khusus. Hukuman secara khusus dipermalukan tatkala di padang mahsyar dengan berjalan badannya apa? Miring. Hati-hati antum kalau menikah berpoligami ya, hendaknya berusaha untuk adil. Semampu, semaksimal antum. Jangan antum tidak adil, akhirnya antum dipermalukan pada hari kiamat jalannya miring. Orang-orang datang, "Ya akhi, kenapa ente miring ya akhi?" Bagaimana wudu yang benar untuk akhwat bercadar jika tempat wudunya di tempat terbuka? Tetap wajah harus diusapkan, kalau enggak ya dia masukkan tangannya ke dalam apa? Wajahnya ya. Dia masukkan tangannya dalam wajahnya. Adapun kerudung maka cukup dia usapkan di atas, usapkan di atas seperti dia mengusapkan sorban bagi laki-laki. Ini pendapat yang lebih rajih. Bagaimana salat kita jika kita lupa membaca doa sesudah wudu? Doa sesudah wudu hukumnya sunnah, tidak wajib. Seorang bukan cuma lupa, bahkan sengaja tidak berdoa setelah wudu pun tetap wudunya apa? Sah. Tetapi seorang berusaha berwudu setelah berdoa setelah wudu karena itu hukumnya sunnah dan mendatangkan pahala. Ana mau bertanya, ketika hendak berpergian ana berwudu. Setelah sampai parkiran tangan ana tersentuh tukang parkir. Apakah wudu ana batal? Meskipun ana memakai sarung tangan tidak batal. Tapi ada banyak pertanyaan, insyaallah akan dijawab pada pertemuan berikutnya tentang batal-batal wudu. Ustaz, anak kan mencoba berwudu mengikuti sunnah dengan cara menghirup air melalui hidung. Nah, anak sering terkali tersedak, Ustaz. Apakah wudu anda tetap sah? Iya, tetap sah ya. Seandainya kemudian keminum ya, tetap sah, tidak jadi masalah ya. Yang keluar cuma sedikit ya. Sisanya tertelan. Tidak mengapa, sah tetap aja wudunya. Tapi demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan Selasa depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.